Sekali peristiwa Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, beginilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari dia tidur, siang hari dia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula rantai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyambut, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apakah hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, maka ia akan tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Lalu akan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan daya tangkap dan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, Yesus tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada para muridnya, Yesus menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan demi melaksanakannya. Ibu bapak, para saudari dan saudara kekasih, kitab suci kalau kita baca dengan sedikit lebih mencoba mencari apa yang ditawarkan, apa yang menjadi makna setiap perikupan, maka akan mengajak dan mengantar kita kepada apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan. Maka kita coba baca kitab suci pada pagi hari ini dengan pelan-pelan. Saya akan membagi pertemuan dengan contoh saja. Apa yang perlu kita lakukan berdasarkan hanya itu saja. Yang pertama, Bapak Ibu, bacaan hari ini saudara-saudara mengajak kita mengetahui bagaimana perlu memperlakukan alam dan sekitarnya. Yang pertama, contoh sederhana dari Injil. Siapa yang punya pohon buah-buahan? Siapa yang punya pohon buah-buahan? Siapa yang punya anak-anak punya rambutan mangga pisang jambu? Ujian, nggak punya. Bapak Ibu punya. Nah sekarang saya tanya, bacaan hari ini mengajak kita untuk tahu kapan waktu, kapan saatnya. Maka kita punya itu sebetulnya bukan hanya cerita-cerita suci yang kemudian dibaca setelah itu hilang, tetapi ada gagasan sangat manusiawi, sangat ragawi yang perlu kita tengok. Nah, kalau kita punya pohon buah-buahan, kapan, kalau seandainya pohon buah-buahan itu mulai berbuah, kapan buahnya perlu kita petik? Kapan? 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 Kalau anak-anak menjawab kalau sudah matang, Bapak Ibu menjawab kalau sudah masak. Jawabannya benar? 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 Benar menurut Bapak Ibu, tetapi tidak benar menurut Yesus Kristus, Bapak Ibu. Maka baca bacaan hari ini, mengambil buah, memanen itu bukan ketika sudah masak, Bapak Ibu. Kalau sudah masak, awet nopo boten? Boten. Kalau semuanya masak, kita
kita panen berarti kan harus habis saat itu juga. Dan katanya kalau buah masak diambil lalu dikonsumsi, jadinya malah ada risiko lebih tinggi untuk menderita penyakit tertentu katanya. Silakan cari. Tapi gagasan dari ini, kalau mau petik buah itu ketika buahnya cukup masak. Orang mateng Bapak Ibu, tetapi cukup masak. Itu kita suci loh Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mendepan saya, tetapi Yesus Kristus itu ahli pertanian. Kalau petik itu bukan ketika masak, tetapi ketika cukup masak. Tidak kuning semuanya, tetapi tidak hijau semuanya. Supaya apa? Nek dipanen, nek ditumpuk orang imbun. Tahu imbun ya? Nah itu pokoknya, semoga tahu. Lalu yang kedua, di mana? Nah, yang kedua, contoh sederhana. Di mana? Siapa yang punya hewan peliharaan? Hanya anak ya, Bapak Ibu punya. Hebat, anak-anak lebih cinta alam daripada orang tuanya. Kamu dan anak-anak belajar dari mana itu bersama. Nah sekarang yang kedua, contoh sederhana. Siapa yang hewan peliharaannya itu burung? Bapak Ibu punya burung? Peliharaan burung punya. Nah sekarang pertanyaan saudara, burung itu harusnya ditempatkan di mana? Di mana? Nah, kalau mengatakan ditempatkan di sangkar, yang ngajari siapa? Kitab suci hari ini mengajar kita untuk melihat hewan itu perlu kita tempatkan di tempatnya. Kalau burung ditempatkan di mana? Bukan salah. Dan kalian tidak membaca kitab suci, sekarang baca kitab suci. Burung-burung itu ditempatkan di dahan-dahan pepohonan. Maka kalau di dahan-dahan pohon kita tidak ada burung, tanggung jawab kita sebagai orang Katolik adalah menambah jumlah burung supaya di pohon-pohon yang kita tanam ada burung-burungnya. Itu jelas juga Bapak Ibu gagasan. Maka hari ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang sungguh membumi. Baca kitab suci tidak terlalu jauh dari kehidupan kita, tetapi sungguh sangat dekat. Itu gagasan. Maka kalau kita baca kitab suci, mari kita cari manfaatnya, cari informasi apa yang berkaitan bahkan kita dapat sana. Contoh saja, kitab suci mengajak kita untuk tahu bagaimana berperilaku semestinya terhadap lingkungan. Yang pertama. Lalu yang ke poin yang kedua, poin yang pertama ada dua. Sekarang poin yang kedua, pertanyaan. Bacaan dari ini berkisah tentang benih. Siapa yang punya benih? Atau siapa yang pernah melihat benih? Wah, yang melihat juga anak-anak Bapak Ibu tidak pernah. Maka sekolahan anak Bapak Ibu ke sekolah seperti mereka. Karena mereka ternyata lebih banyak tahu dari kita semua. Kalau kita sekolahkan ke sekolah mereka, karena mereka lebih banyak tahu. Pernah lihat benih ya? Sekarang pertanyaannya, benih itu idealnya harusnya ditaruh di mana? Di mana? Di Bapak Ibu, benih itu idealnya harusnya kalau mau kita pakai kata harusnya diletakkan di mana? Di mana? Di mana? Bapak Ibu, benih itu harusnya idealnya diletakkan di mana? Di mana? Di tanah. Ada yang punya jawaban lain? Di mana? Jawabannya benar Bapak Ibu, benar. Benih itu idealnya harusnya kalau kita mau pakai kata harus diletakkan di tanah. Nah sekarang kita lihat tanah itu bersih atau kotor? Bersih atau kotor? Steril atau banyak unsur-unsur yang tidak dikenali? Nah, dari sono jawab sak-cak. Anak sekolah mau jawab sak-cak, nggak bisa. Maka tanah itu steril atau penuh dengan zat-zat lain yang tidak kita kenali? Jawabannya nggak tahu Bapak Ibu. Tanah itu isinya unsur macam-macam yang tidak kita kenali. Gagasannya itu kan. Nah sekarang benih itu berarti idealnya ditaruh di tempat yang steril atau yang kotor? Steril atau yang penuh zat-zat yang tidak kita kenali? Yang B, ya kan?
Gagasannya itu. Nah, sekarang persoalannya bacaan Injil hari ini, bacaan kitab suci hari ini ingin mengajak kita untuk mengenali bahwa kita semua orang beriman Kristiani adalah benih. Maka gagasannya itu. Kalau kita adalah benih, tempat kita harusnya di tempat steril atau di tempat yang kotor. Pak Prodiakon jawabnya, pilihannya sebagai benih kita ditempatkan di yang steril atau yang kotor? Jawabannya yang bersih. Nggak ada. Itu Prodiakon. Maka gagasannya pilihannya dua. Benih itu harus ditempatkan di tanah. Ada macam-macam unsur yang tidak dikenali. Maka benih itu kadang-kadang dalam hidup sok kaget juga, gitu Pak. Kalau benihnya salah meletakkan, maka tumbuhnya bisa ke bawah dulu, lalu baru ke atas. Kalau ada batu, baru meliuk-liuk dan macam-macam supaya akhirnya bisa sampai muncul di luar tanah. Gagasannya itu Bapak. Maka gagasan yang kedua, sebagai orang beriman Kristiani sesuai dengan bacaan hari ini, kita diajak untuk mengidentifikasi diri kita, mengenali diri kita lagi sebagai layaknya benih. Dan benih itu tidak ditaruh di tempat yang bersih, di tempat yang steril, tetapi ditempatkan di tempat yang kotor, yang paling kotor sekali, ya kan? Yang berdebu, yang banyak cacingnya, yang banyak ugat-ugatnya, yang banyak busuran-busurannya, betul kan itu Bapak? Tanah itu isinya macam-macam, ada batu, ada cacing, ada kutu, ada bakteri, ada kotoran-kotoran sapi juga. Macam-macam kan ada, dan kita harus susah. Maka gagasannya mulai sekarang Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang beriman Kristiani berdoa, dan doanya isinya, Tuhan tempatkanlah saya di tempat yang bersih, maka sebetulnya isi doa kita ingin mandul atau ingin berbuah. Mandul. Kalau doa saya, doa kita itu, Tuhan singkirkanlah hidup saya dari segala masalah, isi doa sebetulnya ingin mandul atau ingin berbuah. Ingin mandul. Maka daripada kesulitan doanya, ingin bebas dari berbagai macam persoalan, doanya langsung eksplisit saja katakan pada Tuhan, Tuhan buatlah kami mandul. Begitu, kalau kita selalu berdoa, ingin bersih dari masalah, ingin jauh dari persoalan, maka doanya isinya sebetulnya saya ingin menjadi mandul. Maka gagasannya ini. Maka mulai sekarang, mari kita ingat lagi panggilan kita adalah benih. Harusnya tempatnya di tempat yang kotor supaya tumbuh dan berbuah. Kalau hanya di tempat yang bersih, dari tempat yang bersih, nggak tukul juga, nggak berbuah. Maka kalau nggak tukul, nggak berbuah, lebih baik dibuat ke tempat sampah. Kalau kita tidak mau tumbuh dalam situasi yang tidak mengenakan, tidak mau berbuah dalam situasi yang mengenakan, lebih baik di hal yang ketiga yang terakhir, Bapak Ibu, bacaan kedua tadi mengajak kita untuk mengenali kehidupan kita ada dua dimensinya, yaitu dimensi rohani dan dimensi yang lebih jasmani. Pagi hari ini jam 7 sampai jam 8 semoga kita mengabdi perkara ingkang Tuhan. Kita doa sebentar. Lalu nanti sepulang gereja saya harap Bapak Ibu menghubung tinggal yang sudah ada di depan sana. Persoalannya bukan untuk beli. Gagasan pertama tidak untuk beli, tetapi tolong kenali yang jual di sana, yang sedang expo barang di sana itu tetangga kita yang memproduksi macam-macam hal. Saya ingin mengatakan ternyata Bapak Ibu, hidup itu tidak selalu harus dengan uang. Kalau Bapak Ibu punya sesuatu dan kenal tetangga kita punya sesuatu yang lain yang kita butuhkan, kita bisa barter di depan sana. Itu lebih Kristiani, karena barter mengandalkan kepercayaan yang dibangun dua pihak yang saling mengenal. Maka kita sekarang sembahyang, setelah sembahyang ini nanti saya minta Anda datang ke sana, bukan pertama-tama untuk beli, tetapi untuk tukar-menukar alamat. Yang punya toko kimia nanti tukar kartu nama dengan yang punya apotek, tukar kartu nama dengan yang punya panti pijat, ya kan? Yang memproduksi salak nanti tukar alamat kartu nama dengan yang jualan beras, supaya nanti kalau beli beras nggak perlu pakai uang, tetapi ditukar saja pakai salak. Itu kata saya.
Nanti tukar ulang, Anda semua tukar dengan dukun manten yang ada di sana. Tukar kias. Maka nanti kalau anak-anak sudah siap untuk menikah, tidak perlu bayar pakai uang, tetapi datang saja, gitu ya. Pada ibu yang merias, mudah-mudahan itu dulu Bapak. Maka nanti datang ke sana, itu umat kita sendiri, kita menukarkan agama. Lalu apa menjadi kebutuhan kita? Semoga menjadi lebih pribadi. Tidak selalu kita mengandalkan uang, tetapi mengandalkan perkenalan dan relasi. Semoga 3 poin itu bisa kita kembangkan dalam hidup kita ke depan. Dimuliakan nama Tuhan dan sepanjang